pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan apabila suami gemar menonton video porno? Dan bagaimana cara menasehati suami yang susah sekali diajak sholat? Mohon ditanggapi Buya, semoga Allah selalu melindungi Buya dan keluarga. Masalah porno dan film-film kotor, gambar-gambar yang tidak pantas, ini masalahnya masalah wabah, khususnya di era informasi ini, di akhir-akhir tahun 90-an dulu belum adanya masih SMS. 96, 99 masih SMS, internet belum banyak. Akhir-akhir ini semakin merebak. Jadi namanya film porno ini sudah merata di mana-mana. Artinya wabah. Makanya kami selalu mengingatkan kepada para orang tua. Para orang tua jika seandainya dia duduk menemani anaknya buka internet itu pahalanya lebih bagus daripada sholat dan membaca Al-Quran hari ini. Agar anaknya tidak liar di dalam melihat internet. Zamannya zaman rusak. Maka zaman Anda beda dengan zaman anak-anak Anda, wahai ibu yang solehah, bapak yang soleh. Jangan latah mentang-mentang punya duit, anaknya diberikan alat-alat elektronik yang canggih-canggih, fasilitas internet yang cukup. Kemudian karena sudah mulai kaya diberi kamar sendiri, tak taunya di kamarnya dia melihat bermacam-macam kehinaan. Tak taunya ibunya tahajudan di kamar sebelahnya, sambil tahajudan ibunya ditumpangi dosa oleh anaknya. Dan itu merusak pikiran, merusak hati, dan merusak kesenangan di masa depan anak-anak tersebut. Sebab kalau sudah biasa dengan film porno, film-film kotor itu nanti, kesenangannya adalah di dalam dunia khayal. Karena dia tidak akan menemukan dalam alam nyata. Makanya seandainya seorang suami yang sering nonton film-film tersebut, maka dia akan dibuai oleh khayal, pengennya seperti yang dilihat di dalam film, dan dia tidak akan menemukan di alam nyata. Dan itu merusak juga hubungan antara suami istri. Jadi banyak keretakan suami istri dimulai dari situ. Kenapa? Setelah dia melihat perempuan-perempuan yang dilihat di film-film tersebut dengan bermacam-macam model, akhirnya dia mengatakan, oh istriku kayak begitu saja. Kemudian apalagi dia melihat naudzubillah mungkin bermacam-macam adegan atau cara-cara berhubungan, lalu dia ingin praktekkan dengan istrinya atau dengan suaminya. Karena itu filmnya film. Dia ingin praktekkan sama dengan itu dan tidak menemukan kepuasan. Akhirnya apa? Menganggap pasangannya adalah pasangan yang lemah dan seterusnya. Banyak musibah, belum lagi adalah kehinaan itu semuanya. Maka jangan percaya dengan fatwa picisan ustadz-ustadz hobi nonton film kotor. Lalu berfatwa, oh enggak apa-apa, yang penting kan bukan sesungguhnya. Innalillah. Bagaimana kok tega ngomong begitu? Mengangkat suara lagi waktu membawa fatwa itu mengangkat suara. Dengan bahasa membodohkan yang mengharamkannya. Innalillah. Itu adalah lihat. Akhirnya bangkitnya syahwat bukan karena syahwat istrinya, bukan karena istrinya. Syahwatnya karena sesuatu yang dilihat di film tersebut. Hati-hati. Itu merusak hati dan dikatakan, saya tidak bicara dengan sumber Islam dulu deh. Di sumber-sumber barat kita membaca, itu menjadikan rusak otak itu, jaringan otak itu. Ini orang-orang barat membatasi. Coba baca referensi barat yang tidak kenal Nabi Muhammad saja deh. Bahayanya orang kecanduan dengan film porno. Lebih membahayakan dari yang lainnya, nggak akan ada batasnya. Dia terus berkembang. Kalau menonton dia ada hentinya dia. Terus berkembang. Nggak ada habisnya. Sehingga waktunya bisa berjam-jam habis untuk itu. Mestinya tidur tidak tidur terus. Belum lagi ada kehinaan gitu semuanya. Kemudian dia mengajari psikologi jiwanya dan akalnya untuk menjelajah. Sehingga itu kotor, matanya menjadi mata kotor. Makanya kalau laki-laki biasa melihat seperti itu, maka tidak akan melihat perempuan dalam keadaan menutup aurat sekalipun, kecuali menerawang. Bahasanya mungkin dia adalah kayak yang aku lihat di gambar itu. Kotor karena dia sudah tidak biasa menjaga matanya. Dan itu kehinaan. Nah ini, kalau Al-Quran mengatakan langsung, agar bagaimana semangat kita dengan pasangan kita terus
baharu dan baharu dan baharu. Katakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman agar menutup matanya. Semakin seorang laki-laki menjaga matanya, maka semakin tampak istrinya, semakin hari semakin bagus. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita untuk menutup matanya, maka setiap wanita jika mereka semakin menjaga mata dan hatinya, maka semakin hari suaminya akan semakin istimewa. Tapi kalau sudah diumbar itu mata, maka ketahuilah dia akan menemukan banyak kekurangan pada pasangannya, dan itu adalah muqaddimah kertakan. Baik. Dan Anda jangan mau dan jangan mengajari pasangan Anda untuk kehinaan. Masya Allah, suami bodoh mengajari istri yang nonton yang demikian itu. Akhirnya diam-diam istrinya kecanduan. Di saat suaminya pergi, dia akan menonton sendiri. Karena apa? Ada fasilitasnya. Kehinaan. Semuanya dikembalikan kepada kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus benar-benar mulai memasuki wilayah muraqabah, bagaimana kita sadar dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni mata kita, Allah mengampuni hati kita, Allah mengampuni semua kesalahan kita. Baik, jika ada seorang suami seperti itu tidak bisa diingatkan kecuali dengan kesadarannya dulu dong. Baik, mengingatkan. Anda mengingatkan saja terang-terangan sebagai seorang istri. Ingatkan, wahai suamiku. Sekarang yang suruh bayang, diajak anak perlu diajak dengan akalnya. Apakah abang rela kalau tiba-tiba saya di kamar sendiri nonton begituan? Ya jangan dong, sama saya. Masya Allah. Karena itu adalah kehinaan. Jadi nasihat harus akan, tapi sehebat apapun nasihat tersebut, jika tidak disambut oleh hati yang insyaf, maka susah. Tidak ada sambutan dari hati yang insyaf, maka nasihat hanya sekedar nasihat, tidak ada manfaatnya. Tapi sebagai seorang istri tetap Anda memberikan nasihat, mengirim surat, atau berdengarkanlah ceramah potongan-potongan semacam ini. Sebab cara menasihati kan ada dua ya. Cara menasihati ada dua. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya bukan di saat suami melanggar lalu kita marah-marah ngingetin dia. Ntar dulu, begitu lagi kita makan enak, lagi mesra, lagi indah, baru ingatkan. Jadi ingat, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu. Artinya mungkin kalau dengan lidahmu sendiri, dia juga membantah, kamu juga pernah nonton kok bisa ngomong gitu. Atau dia marah. Karena yang mengingatkan adalah istri, secara aturan adalah makmumnya, imamnya suami. Atau seorang istri diingatkan suami membantah karena faktor kedekatan. Tapi mungkin tanpa harus dengan lidah kita. Bagaimana tidak dengan lidah kita? Mungkin kita mengirim surat yang bagus agar jadi bahan renungan untuk suami tercinta yang panjang, tanpa ada caci maki, tanpa ada perendahan. Surat yang baik, kemudian atau minta tolong kepada orang yang sekiranya bakal didengar oleh dia. Tentunya dengan cara yang cantik, jangan menjadikan suami malah emosi. Oh, jadi kamu cerita-cerita ya? Wah, ini juga bermasalah. Akan tapi bang, semuanya harus ada caranya, dan ingat, nasihati harus, tapi semua harus ada aturannya dan wajib menasihati. Kemudian tadi mengatakan suami yang ngapain? Menasihati suami yang susah sekali diajak sholat. Waduh, ini kayaknya sudah style itu. Senang nonton film porno, tidak sholat. Apa yang diambil dari dia nanti? Sampah lah dia. Sholat mah enggak. Terus Anda dari mana dapat dia? Itu aneh yang baik. Anggap saja sudah punya ketemu suami seperti itu, tetap sama, perlu dinasihati dengan perlahan, dengan pelembutan dan keindahan. Bisa saja sebaiknya seorang istri di rumah, Masya Allah, sama suaminya cuek, nggak peduli. Tapi kalau sudah nonton luar biasa, nonton kayak naudzubillah, kehinaan. Baik, cara nasihat sama. Kalau Anda ingin nasihati suami Anda, maka nasihatilah Anda jangan waktu dia melanggar, jangan waktu menjelang waktu sholat lalu Anda ingatkan, jauh-jauh hari bicara tentang keutamaan sholat atau apa. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Mungkin Anda bisa mengirim surat yang bagus atau minta tolong kepada siapapun yang dihormati oleh suami Anda agar bisa mengingatkan dengan cara yang bagus dan lembut. Atau termasuk didekatkan seperti ini. Makanya kalau ada suami tidak sholat itu biasanya kalau disuruh sholat repot. Sudahlah abang, kita jangan nyuruh sholat. Bang, anterin pengajian, yuk ngaji. Suruh ngaji aja dulu. Kalau repot ngaji, bang,
adik mau, saya mau ngadakan pengajian di rumah, gimana bang, abang izini enggak? Oh nggak apa-apa. Wah kalau sudah ngizini kebukaan, alhamdulillah abang izini deh. Abang jadi panitia ya, ya enggak apa-apa, biarin jadi panitia. Selesai, biarin dulu. Nanti sholatnya bulan depan baru. Jadi pelan-pelan, karena mengajak orang dengan halus, dengan penuh kelembutan. Karena mereka ada hawa nafsu, ya, ada kebiasaan jelek yang selama ini sudah mengakar kepada dia. Biarpun urusan sholat itu kan berat, kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bicara tentang kemudahan sholat, sholat memang mudah. 2 rakaat kok berdiri bagi yang mampu, nggak bisa berdiri boleh duduk, lihat, tidak menyunggi apapun di atas kepalanya, tidak menjinjing sesuatu di tangannya, ringan. 2 menit 2 rakaat, 4 menit 4 rakaat, sudah panjang sekali, hebat. Bapak kalau sholat duhurnya 4 menit, hebat itu. 2 menit setengah, itu kalau, nah, itu saja belum tentu bisa. Kecuali hamba yang dipilih oleh Allah. Sekaligus kami ingatkan bahwa jika ada seorang hamba yang susah melakukan sholat, maka ketahuilah itu hamba yang dihinakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.